Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuka kajian kitab ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, wabil khusus kepada tiga pengarang kitab ini, Ibnu Hajar al-Hambali. Beliau adalah ulama penganut mazhab Hambali. Yang kedua Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid daripada Ibnu Taimiyah. Yang ketiga Abu Hamid al-Ghazali, Hujjatul Islam. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala kumpulnya kita dengan membaca kitab-kitab beliau ini, dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Hadiyin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung aja kita buka halaman 13. Kajian kita pada hari ini adalah tentang ikhlas. Ikhlas. Nah, kita ini kajian saya tentang adab. Ada yang mengatakan adab, ada akhlak, ada budi pekerti dan segala macam. Sebenarnya lebih tepatnya ada akhlak ya. Lebih ada akhlak, ada tasawuf. Kalau akhlak itu menyangkut perilaku kita kepada manusia dan kepada Allah. Tapi kalau tasawuf itu menyangkut hati, olah hati itu tasawuf. Jadi kita ini bicara tentang adab. Sebenarnya perilaku juga ada juga, pernah juga, cuma bedanya kalau akhlak itu adalah perilaku hubungan kita transendental dengan Allah. Jadi apa-apa yang dijalankan oleh syariat itu namanya akhlak. Dan juga perilaku seperti orang Jawa itu, kalau kita buka kajian-kajian kejawen, Jawa itu artinya sadar. Jadi orang Jawa itu orang yang sadar. Makanya ketika meditasinya orang Jawa itu yang mereka harapkan namanya guru sejati. Kalau di Jawa, kalau ke Jawa itu di guru sejati. Guru sejati itu apa? Menurut guru sejati kayak bisikan-bisikan yang menginspirasi. Itu bisikan-bisikan yang menginspirasi. Cuma jemaah yang Allah mudahkan yang demikian tidak memiliki panduan kitab suci. Demikian terpuji. Makanya ada juga bisikan-bisikan yang jelek masalahnya, seperti kejadian orang-orang Pulau Kidul itu kalau namanya Pulau Gantung. Nah, Pulau Gantung itu dia antara sadar tidak sadar itu perintah untuk bunuh diri, siangnya bunuh diri. Nah, itu. Jadi sebenarnya tatanan nilai di masyarakat kita sudah ada, cuma agama itu membimbing kita agar berakhlak itu sesuai dengan tuntunan syariat dan memiliki resiko. Apa resikonya? Keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas sebuah ikhlas itu tajridu qasdi taqarrubi Allah azza wa jalla an jami'i syawaibi. Apa itu? Membersihkan tujuan dekat kepada Allah azza wa jalla anjami syawaibi dari berbagai macam kotoran-kotoran. Itu ikhlas. Apa itu kotoran-kotoran? Kita kalau mau ibadah itu gangguannya 4. Kalau menjadi orang benar tuh cobaannya 4. Yang pertama adalah dunia, kotoran dunia. Kotoran dunia. Jadi kalau kita berharap sesuatu yang sifatnya kontak, pengen lupain, ya, pengen
diduitin dan segala macam, itu berarti masih ada kotor menurut definisi ini. Karena definisi adalah membersihkan niat dekat Rabb ini, membersihkan kita terlalu dari kotoran-kotoran syawahid. Ya, yang kedua, kotoran yang kedua apa itu? Makhluk. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, ingin dipuji, ingin disanjung, itu kotoran-kotoran juga. Itu kotoran-kotoran juga. Yang ketiga, hambatan orang tanpa Allah itu hawa nafsu. Hawa nafsu pengen dikata rajin, hawa nafsu pengen dikata soleh, hawa nafsu pengen dikata baik, hawa nafsu pengen dikata ahli ibadah. Itu hawa nafsu. Itu yang paling berat hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu ada yang dalam diri dia. Di dalam diri kita. Jadi dia bersatu ibarat rumah, hawa nafsu ibarat mati yang ada di rumah. Hawa nafsu itu ada dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat surah As-Samsi kata fakatlah man zakah wa qad man dasar. Beruntung sekali lah orang-orang yang sudah membersihkan dirinya dari hawa nafsu, dan rugilah orang yang dirinya terkotor dalam hawa nafsu. Jadi yang pertama dunia pengen diupain ibadah, pengen diupain ibadah, pengen di sini, pengen dihargai oleh duit, itu kotoran-kotoran. Yang kedua, makhluk ingin dipuji dan segala macam. Makhluk. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Mubarak. Ketika dia ikut perang dengan pasukan Islam mendudukan Andalusia, jam 1 malam dia bangun di antara tentara pada tidur itu, dia bangun Ibnu Mubarak ini seorang ulama yang gemuk. Ada ulama yang gemuk seperti Imam Syibli, ulama yang gemuk beliau. Katanya, kenapa kau gemuk? Apa kata dia? Ulama sedana ilman izdana syekh siman. Ketika saya bertambah ilmu, bertambah gemuk saya. Iya, karena emang ada orang rezekinya di sini gemuk, ada orang rezekinya di kurus gitu. Seperti bapak yang di pojokan mungkin rezekinya kurus, makannya 3 kali, belum memilih, tapi emang rezekinya kurus ya kurus. Tapi kita yang gemuk makan cuma 2 kali, makan sekali puasa, ya emang rezekinya gemuk. Jadi gemuk yang penting sehat lah, gemuk terus itu urusan timbangan aja, yang penting sehat. Yang Ibnu Mubarak itu jamaah yang Allah muliakan, bangun ketika tentara perang, dia bangun salat tahajud. Dilihat oleh salah seorang temannya itu temannya nggak ditegur, jengkel selama 3 tahun. Ditanya, ketemu lagi 3 tahun, kenapa kamu jengkel sama saya, Imam? Saya nggak demam kalau kamu nanti menciptakan kehadiran saya ibadah jam 1 malam saya tanya, saya nggak mau. Itu sampai begitu, sampai nggak mau diketahui itu amalnya oleh manusia begitu. Jawab ini malah. Jadi bagaimana menjaga hati dengan ikhlas itu seperti semangatnya para nabi, para rasul itu, mengapa dakwahnya berkembang sampai sekarang sampai hari kiamat? Semangatnya cuma satu, apa itu? In ajriya illa ala rabbil alamin. Jangan saya kasih upah, jangan saya kasih materi, upah saya dari Tuhan saya. Makanya awet, dakwah itu awet. Yang Allah muliakan. Ada anekdot orang Betawi, ikhlas itu ketahuan di bekasnya. Amalan kali ikhlas itu kelihatan dari bekasnya. Kita ngajar ikhlas, hasilnya akan beda. Tapi kalau kita ngajar untuk popularitas, itu cuma segitu aja hasilnya. Orang ulama-ulama di kampung-kampung kita yang ya, termasuk kita ini sampai tempat ibadah kan dulu kita ikhlas. Paham ya? Ini anekdot orang Betawi ini. Ada namanya Mulyadi. Suatu ketika dia ambil karung rambutan, mau masukin karung rambutan. Ya rambutan ke dalam karung itu. Dia panggul, itu karung dibawa ke rumah kiai. Kiai kata Mulyadi, Assalamualaikum. Apa itu rambutan kiai? Dari mana? Ini rambutan belakang rumah berbuah. Apa namanya? Bisa boleh cobain Pak Kiai, doain berkah ini. Masih yang mau masukin ke dalam, kata Kiai.
dalam ketemu istrinya Kiai. Apa ini? Kata istrinya, rambutan dari Sri Mulyani banyak amat sekarang. Allahan itu memetik di belakang rumahnya. Pulang aja kita kasih apa yang namanya dia? Kata Kiai, belakang ada kambing, kasih kambing aja. Rambutan sekarang, kambing. Pulang Sri Mulyani bawa kambing, ketemu si Agus. Ya benar, dari Kiai, ngapain lu? Bawa rambutan dikasih kambing. Bawa rambutan dikasih. Subhanallah. Ini semuanya si Agus ini punya inisiatif. Rambutan ada kambing, apalagi durian. Rambutan dikasih kambing, apalagi durian. Beli durian di pasar Cendong. Durian mongkok 4 biji. Masya Allah, makan semua. Akhirnya bawa pakai motor. Umatnya Assalamualaikum. Ada bos. Ini Pak Kiai. Boleh makan ini durian montok nih. Dari mana? Udah makan aja. Matang semua nih Pak Kiai. Dimasukin ke rambutan ke dalam. Ketemu istri Kiai. Apaan itu? Si Agus bawa durian. Masya Allah. Pulangnya kita kasih apa ya? Kata bininya, itu ada rambutan. Ada rambut. Jadi yang satu sebenarnya diikhlas bawa rambutan, pulangnya kambing, betul ya gitu. Yang satu karena pengen dikasih kambing, niatnya udah beda. Niatnya udah beda. Montong pulangnya rambutan plastik. Tapi terus rugi bandar. Jadi kalau kita ngomong ikhlas itu bukan kita ngaku saya idola, enggak. Ikhlas itu ya ikhlas, ya sholat, ya haji. Itu sebenarnya efek setelahnya. Haji lah contohnya, jemaah yang Allah muliakan. Haji kan ibadah yang sensitif banget sama dia. Bagi zaman sekarang, zaman status. Baru nyetor haji aja, pokok di bank BSI. Alhamdulillah sudah nyetor haji, cekrek, bikin status. Betul nggak ya? Oh berangkat walimatul safar, cekrek. Apalagi orang Betawi diazanin dulu kayak pejuang haji, kalau pejuang di fisabilillah. Orang sini dia orang Betawi sini satu pergi haji, ngantarnya 4 top aja. Masya Allah, beriak benar Masya Allah. Cekrek. Tapi kan Rasulullah ditanya, apa kurang haji mabrur? Mahwal bir, kata Rasulullah ditanya. Apa itu haji mabrur? Kata Rasulullah SAW adalah Ib'aus salam wa i'amul jihad. Ibsarus salam wa i'amul jihad. Jadi kelihatan mabrurnya itu setelah hajinya. Apa itu ibsarus salam? Menyebarkan salam. Tuh, wa i'amul jihad, dan ngasih makan orang miskin, orang lapar. Begitu juga sholat. Kulikal insanu haluha wa idza masyar syarru yazuha wa idza masal khairu manu'a. Manusia itu pada awalnya keluh kesah semua. Kalau dikasih sulit budak bulana, dikasih bahagia dia begini bentuk tuh manu'a, nggak mau asal orang ilal musalli. Kecuali orang yang salat. Jadi sejauh mana salat kita itu bukan hanya khusyuk ketika salat, tapi dilihat efek dari setelah kita salat. Begitu juga ikhlas. Dari kayak cerita si mulia dia masih Agus tadi gitu. Tuh. Makanya dawa-dawa ulama-ulama kiai-kiai itu yang pada ikhlas sekarang kita rasakan abadi. Kita sendiri merasakan dari guru-guru kita. Nah, yang kata itu hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Ya hawa nafsu. Kalau kata orang Depok tuh orang biar tekor asal sohor. Itu hawa nafsu. Nanti kita akan bahas hawa nafsu itu subhanallah. Rasanya musuh terberat. Keduanya setan. Kita akan bahas setan. Hawa nafsu itu jamaah yang Allah muliakan. Dia halus hawa nafsu itu. Bahkan Ibnu Athaillah pernah berkata, hazzun nafsi fil ibadati. Hawa nafsu, orang kalau ibadahnya hawa nafsu, jamaah khafiyul makhfiyul, samar enggak kelihatan. Hawa nafsu. Wahazzuha fil ma'ashi. Tapi kalau hawa nafsu ketika lagi maksiat, az-zahirul jalil, kelihatan jelas. Jamaah yang ngomongnya. Orang bermaksiat, misalnya orang bermaksiat itu dia nuntun hawa nafsu ketahuan. Ketika beribadah nyaris dia ketahuan.
Ini setan, masya Allah, subhanallah. Susahnya juga bukan main setan ini. Makanya ikhlas setan itu semalam kita ngaji kitab namanya Mukasyaratul Qulub. Setan itu ada namanya Lu'ud, dan Zulul. Itu setan. Lu'ud itu orang yang dicium setan. Lu'ud itu orang yang dijilat sama setan. Zulul orang yang diikat sama setan. Kalau orang yang dijilat setan, kata Imam Ghazali, itu peranainya buruk. Dijilat setan tuh, kata beliau. Yang kedua, setan kalau misalnya dicium orang, itu omongannya nggak bisa dikontrol. Omongannya bisa dikontrol. Yang ketiga, setan kalau dibauin begini, setan itu malas banget salat tahajud. Setan. Makanya ada dalam sebuah khabar itu ada Rasulullah diajak oleh salah seorang jin, makhluk jin ke sebuah gua. Itu di gua itu Rasulullah diperlihatkan 4 benda. Yang pertama itu bedak atau bedak. Itu kulit padi. Yang kedua itu benda kecil. Yang ketiga selimut yang mempak madu. Rasulullah bertanya, ini apa benda-benda ini? Kata Rasulullah, kata itu iblis, yang pertama ini bedak. Itu saya taburkan kepada di bawah pantat-pantat orang yang di majlis ilmu dan majlis zikir. Makanya pantas kalau orang yang duduk majlis itu pantatnya nggak bisa goyang sebab dedeknya gatal ya kan. Betul nggak ya? Coba deh kita bertahan sampai jam 9:30 ngaji di sini. Udah begini semua. Betul nggak ya? Nggak bisa bertahan. Apalagi ibu yang senang dipanggil karena betah ada dedeknya. Kedua, kemudian nanti ke benda kecil. Kata Rasulullah sama iblis, kita akan takut kepada orang-orang dari umatmu yang suka sama hiburan-hiburan maksiat. Masya Allah, itu pun kayak itu yang besok tampil di Senayan. Itu kan LGBT semua itu. Khutbah itu LGBT semua itu. Orang antri bukan main. Masya Allah. Besok Indonesia lawan Argentina. Masya mau tekan ini aja udah laku semua itu bola. Allahu Akbar. Musola tahun-tahun kan gak jadi. Nonton bola, paling murahnya 200.000 itu. Allah. Yang ketiga, Rasul bertanya, itu madu untuk apa? Madu itu aku oleskan kepada bibir umatmu yang suka ngomongin orang, ngobrolin orang. Ya kayak kita ya. Pulang nih dari masjid, nggak sampai ke rumah dulu, ngomongin dulu. Karena lidahnya diolesin madu oleh setan. Kalau iblis yang terakhir, yang keempat, itu selimut buat apa? Selimut itu aku gunakan buat umatmu yang hendak tahajud. Dikukubi dengan setan. Biar sok kesana itu kena semua kita ternyata yang sama setan. Atau jangan-jangan kita setannya ini. Nauzubillah min. Jadi ikhlas itu membebaskan diri dari semua 4 ini. Dari makhluk, betul, dari dunia, dari hawa nafsu, dari setan. Beratnya bukan main. Sampai Nabi Musa pada ditanya, "Mau ikhlas?" Apa itu ikhlas? Kata Nabi Musa, ikhlas itu seperti semut yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam gelap gulita. Saking susahnya ikhlas. Saking susahnya ikhlas itu seperti itu. Makanya definisi yang ini berat buat kita. Itu susah banget itu Ustaz. Kalau gitu, ya susah bukan berarti tidak bisa. Urusan agama itu ada yang namanya taufik, ada yang namanya hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Betul gak ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang M itu apa itu? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Jadi apapun yang susah itu kalau mendapatkan taufik dari Allah akan jadi mudah. Kalau dia ya ulama-ulama orang soleh, Utsman bin Affan itu makan seminggu sekali. Ya. Abu Hanifah itu makan hanya hari Sabtu saja. Imam Haddad itu pengarang Khawatir itu kalau sholat duha 100 rakaat gitu. Bagi sholat tahajud. Imam Syafi'i pagi sekali hatam, malam sekali hatam. Kok bisa begitu?
Kalau pertanyaan bisa, karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mendapatkan taufik, itu segala sesuatunya bahkan yang sulit sekalipun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas. Definisi yang kedua ikhlas itu adalah ifradullahi 'azza wa jalla bil qasdi bit ta'ati. Fokus dalam ketaatan itu hanya orang untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus dalam kata kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kayak ini semua ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang rahman. Dalam surah Al-Quran itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hambanya Allah yang berjalan di atas muka bumi hauna, santai, tuh damai. Wa idza qatabahum jahiluna, kalau dikritik sama orang-orang bodoh, qalu salam. Saya fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa yang dimuliakan Allah dalam ibadah itu, dalam ketaatan itu, ada orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ada orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ngomongnya. Ya, ada orang yang memiliki ini, memiliki ini. Ingat, wa ila rabbika muntaha. Saya punya cerita sama. Ada orang masuk Toriko, pengen kaya, dia baca la ilaha illallah itu hampir 1 juta kali. Ini kisah nyata ini. 1 juta kali, sholawat 1 juta kali. Punya duit 80 juta, ini orang Cipadu 80 juta. Tiba-tiba kan banyak pedagang-pedagang bahan. Betul nggak gitu? Ternyata dia tuh 3 bulan gak keluar kamar, dikirim baju. Ada yang diharapkan dunia. Akhirnya selesai 3 bulan keluar kamar, dia jual mobil 80 juta. Tiba-tiba ada kain lawan itu di Tanjung Priok, dia beli. Itu duit 80 juta. Kata yang punya lawan itu, nggak apa-apa, isi aja. Hampir 100 ton itu bahan, dijual dari 80 juta jadi duit hampir 24 miliar. Dan dia berkata, ini bukan zikir saya selama 3 bulan. Selama zikir saya selama 3 bulan. Sukses. Subhanallah. Berarti dia hanya puas dengan capaian itu. Capaian yang perolehan itu. Apa yang terjadi saudara? Kalau kita ke kantor kecamatan kalian, depannya ada restoran. Dia cerita sama saya. Itu restoran itu punya peralatan cantiknya bukan main. Cantiknya bukan main. Ada duit banyak, betul nggak kira? Makan 100.000, tip buat itu pelayan 200.000. Mulai ini godaan dunia dan jamaah yang ngomongnya. Dia nggak sadar karena duit kalau gila kan dari 80 ke 24 miliar. Ternyata yang cinta sama perempuan itu bukan hanya dia. Ada pejabat Tangerang Selatan yang suka juga punya saya sendiri. Hati-hati punya duit nih. Untung saya nggak punya duit nih, godanya baru begini nih. Kalau nggak punya duit nih, orang kaya kasih nggak punya godanya, malas doang sama pelit. Paling kayak gini yang punya duit nih banyak. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah habis duitnya buat saya bersaing memperebutkan. Ini ketika dia jadi selama 3 bulan, itu spiritual dia ceritakan kepada saya. Kurung batang jalan depan dia. Ada orang megang kepala orang saudara-saudara. Itu dunia spiritual, dunia jin. Dia ceritakan. Tapi dia hancur bahkan rumahnya kejual itu. Sebab kenapa? Ketaatannya tujuannya cuma dunia tadi. Betul itu. Jadi benar kata Allah, wa ila rabbika muntaha. Muara ibadah itu ke Tuhan. Saya mau cerita saudara. Menjelang akhir hayat kita, menjelang akhir hayat itu biasanya kita bermimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Biasanya bapak, ibu, guru, teman, biasa itu udah mimpi. Itu setan semua tuh. Benar-benar mereka ajak kita. Mereka ngajak kamu di sana enak, di sana di sana. Kita pikir mereka menyelamatkan kita. Nah pada saat itu kita, karena kita punya ilmu, enggak. Saya mati waktu Tuhan. Sebab goyah, fokus tujuan
tujuan kita. Ini yang dilakukan berat yang bukan. Makanya mesti ngaji begitu. Sering kan begitu, ada mimpi ini, ada mimpi ini. Jangan kelas kita, saudara. Ada namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia mau meninggal dunia, mati suri dulu dia. Diajarkan oleh anaknya, Qul la ilaha illallah. Dia ada ditakit sama anaknya. Apa dia bilang? La aku ada. 3 kali. Yang terakhir aku ada. Artinya nggak pergi sana. Sadar lagi. Beliau ditanya oleh anaknya Abdullah bin Ahmad. Tadi saya ajarkan lagi, kok saya diusir? Kata beliau, kok saya diusir? Apa kata Muhammad? Saya bukan musir. Koma bidan bi aiman. Diri di samping kanan saya. Syaitanu yatamatsalu bi abi. Setan wujudnya seperti bapak saya. Kata dia, merayu saya untuk merubah akidah saya. Makanya saya usir lagu dan jauh soalnya itu nyusir setan. Ada ibu setan yatamatsalu bi ummi. Ada setan di sebelah kiri menyerupai ibu saya. Subhanallah. Jadi saya mau pergi itu bukan nggak mau ngajarin ngucapin talqin. Tuh wali-wali itu kalau diajarin talqin apa kata? Ada makul tuh berlasar. Wali itu kalau diajarin talqin la ilaha illallah. Yang ini biasa saya sebut. Nggak usah diajarin saya. Udah tahu. Biasanya wali Imam Ahmad masih digoda. Orang sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita digoda nggak? Kita nggak digoda. Aman insya Allah kita. Sebab kenapa? Kata setelah nggak usah digoda, dia mah CS. Nyampein aja, nggak usah digoda. CS semua itu. Tuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati. Jadi fokus kita, makanya itu semata-mata fokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir wakilah ikhlas itu nisyanu ulatul khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Lupa persepsi orang itu dengan hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ahmad bin Syahal pernah berkata, kalau seandainya saya tahu ada amalan yang ikhlas yang saya lakukan dan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih saya harapkan menunggu itu yang begitu lebih saya berbahagia dari datangnya orang yang anak saya yang hilang setelah keluar. Itu kan pertanyaannya, kita nggak tahu amal mana yang ikhlas, amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah yang Allah muliakan, ikhlas itu tidak boleh ikhlas dulu baru beramal. Jangan begitu. Betul nggak kira? Itu sama halnya sepertinya saya mau khusyuk dulu baru sholat. Jangan begitu. Betul nggak kira? Ada seorang murid namanya Syirri Asyafati, muridnya Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri pernah ceramah begini, kita beramal itu mesti ikhlas. Kalau nggak ikhlas kita amal kita nonsen dan apa-apa. Nah ini jamaah yang Allah muliakan. Syirri Asyafati ini pembantunya Hasan Al-Bisri. Dia pulang berhenti kerja. 5 hari nggak datang ke Hasan Al-Bisri. Ditanya kenapa berhenti kerja? Lah, kalau saya ikhlas, saya makan dari mana Kiai? Betul nggak kira? Kalau ikhlasnya begitu, akhirnya kata jangan begitu. Kata Amesin, Islam yang beramal, beramal aja, nanti ikhlas diikutin kita. Beramal aja. Ini kalau definisi begini setengah mati kita ini. Betul nggak kira? Jadi beragama itu jangan terlalu terfokus sama definisi. Ini kan definisi-definisinya berat, ini definisi-definisinya wali. Kalau kita beramal aja, nanti pelan-pelan kita ini nanti ikhlas. Kapan kita tahu ikhlas itu? Nanti menjelang sakaratul maut kita. Allah akan perlihatkan amal-amal ikhlas dan amal-amal yang pernah kita ikhlaskan. Nggak usah khawatir. Menjelang akhir hayat kita tuh yang paling akan bujuk kita tuh saudara yang sudah meninggal, bapak segala macam sudah meninggal, dia akan dipikirkan oleh Allah dengan amal-amal ikhlas kita. Kelihatannya di sini. Selain nanti kelihatan di dunia seperti mulia dia mampus tadi itu.
Insya Allah. Ya mau yang Allah muliakan. Ini saya kelihatannya sehat, tapi saya ini sakit. Sebulan yang lalu saya operasi jantung. Karena waktu di Jumat yang bulan yang lalu saya masih dirawat di rumah sakit karena kamu. Mudah-mudahan saya minta doakan agar supaya kesehatan saya pulih. Amin. Ini belum pulih, memang dibatasi maksimal 30 menit. Hanya di depan aja kalau jadi saya datang. Seharusnya belum boleh ceramah. Kalau nurutin pengen terus ini kita memang ada sekali bahasanya ini. Ya, kita bisa tentang filosofi kita sebelum selesai ini. Saya mau didoakan agar supaya kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup sampai sekian baca kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah ridha dengan pertemuan kita. Amin. Allah datangkan keberkahan dalam pertemuan ini dan keberkahan ini insyaallah membuat takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam بنية أن الله يرزقنا صحة التقوى وطولهم بحسن العمل واحتمالنا ولهم بحسن الخاتمة على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العظيم. اللهم اغفر لنا وعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علوما تنفعنا. اللهم شاهدنا اللهم هدنا اللهم رحمنا اللهم معنا اللهم قريب منا وشاشر معاني ذلك وشاشر معاني ذلك وشاشر معاني ذلك اللهم إنا نسألك رحمة النبيين وحفظ المسلم رحمة الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا برحمتنا بالتقوى جميعنا بالعافية. اللهم أنت الشافي اللهم أنت الكافي اللهم أنت المعافي اللهم أنت الشافي اللهم أنت الكافي اللهم أنت المعافي. آمين. اللهم أنت الشافي اللهم أنت الكافي اللهم أنت المعافي. اشف عنا أمرنا يا الله بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين ويا نجوى يا مقدم الطيبين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.